kita beralih ke Bang Nasrullah. Bang, kalau kita lihat dari kemarin ini sudah ada 3 terdakwa yang divonis, tiga-tiganya vonisnya lebih berat, bahkan bisa dikatakan cukup jauh dibandingkan dengan tuntutan. Kira-kira apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim ataupun bagaimana cara hakim ini mempertimbangkan sehingga akhirnya menjatuhkan vonis sedemikian rupa? Jadi pertama saya ingin ucapkan selamat dulu kepada jaksa penuntut umum. Karena dari 5 perkara yang Anda bawa ke pengadilan, 3 yang sudah diputuskan, 3-tiganya Anda berhasil membuktikan dakwaan Anda. Baik dakwaan primer ke-1, dakwaan pertama primer maupun dakwaan kedua primer telah terbukti terhadap Verdi Sambo. Nah, kemudian terkait dengan penjatuhan pidananya, ternyata ada perbedaan antara majelis hakim dengan jaksa penuntut umum dalam melihat rasa keadilan. Nah, kalau berbicara rasa keadilan ini, sebenarnya semua masyarakat punya nilai-nilai tersendiri dalam menentukan rasa keadilan. Ada yang mengatakan ya cukup 10, mungkin Pak Samuel sendiri mengatakan, Ibu juga mengatakan kepada Putri paling tidak 16 gitu ya. Rasa keadilan itu bisa berbeda-beda. Nah, bagi jaksa penuntut umum rasa keadilan terhadap Bu Putri dan Sambo itu adalah pidana seumur hidup dan 8 tahun. Tapi bagi hakim saya lihat di sini ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Hei, kalau kamu sudah salah, kamu sudah merencanakan pembunuhan kepada orang, kamu jangan berbohong di ruang sidang. Jangan berbelit-belit. Itu tercermin di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi hakim ingin memberikan warna kepada seluruh rakyat Indonesia. Next time kalau kamu bermasalah secara hukum, kamu jujurlah di hadapan hakim, ngomong apa adanya. Dan hakim mungkin nanti ketika Anda memperlihatkan penyesalan yang sangat tinggi, meminta maaf dengan yang tulus, hakim akan memberikan keringanan-keringanan. Warna itu yang ingin ditampilkan oleh hakim. Namun saya selalu mengatakan, yang namanya seorang hakim, yang namanya jaksa penuntut umum, dia penegak hukum. Dia di dalam memberikan putusan, dia tidak boleh emosi, dia tidak boleh marah, dan dia tidak boleh bersimpati berlebihan. Dia putusannya itu harus dalam ranah hukum yang benar. Tidak boleh putusan itu memberikan sebuah tafsir bagi pihak ketiga, ini putusan yang lebih kepada mengakomodir suara ramai di masyarakat. Tidak boleh ada putusan seperti itu. Kalau ada putusan seperti itu putusan yang harus dikritisi secara hukum. Setiap perbuatan orang di dalam tindak pidana ada tempat-tempatnya, ada ruang-ruang hukumnya. Selama putusan itu masih dalam ruang hukum, maka kita harus memberikan apresiasi. Nah, saya melihat putusan hakim dalam kasus Verdi Sambo masih berada dalam ranah hukum. Dalam kasus Ibu Putri sedikit hakim agak marah di sini. Saya harus mengatakan apa adanya ya, walaupun mungkin tidak terlalu berkenan Bu, saya mohon maaf, tapi ini pembelajaran kepada masyarakat. Saya harus mengatakan bahwa hakim tidak boleh ada marah. Nah, kemudian tapi marahnya hakim itu ada dasar. Kemarin sudah saya sampaikan di TV One bahwa hei Bu Putri, karena statement Anda itulah yang menyatakan Anda diperkosa atau dilecehkan yang menyebabkan suami Anda marah. Kemudian Anda sudah tahu ini ada perencanaan pembunuhan dari Saguling. Anda sudah tahu begitu sampai di Duren 346, Anda juga sudah tahu, malah Anda tidak mengingatkan suami Anda jangan lakukan itu. Anda naik ke atas. Anda seorang ibu yang punya anak. Seharusnya jadilah ibu. Bagaimana kalau anak Anda yang diperlakukan kayak begitu? Ini yang disampaikan oleh Ibu Yosua hari ini. Nah, di titik itulah saya melihat hakim memberikan pembelajaran kepada Ibu Putri bahwa ada proses. Namun, proses peradilan ini masih panjang. Betul. Di tingkat pertama sudah selesai. Nanti hukum mengatur bagi para pihak punya hak untuk mengajukan banding. Setelah banding, ada kasasi. Setelah kasasi ada PK. Kadang-kadang di masyarakat kok bertele-tele banget. Tapi itulah proses hukum yang diatur oleh undang-undang. Kita harus menghormati proses itu. Dan saya rasa tidak ada orang satupun di Indonesia ini yang menampik hak hukum siapapun di pengadilan.